Selamat pagi anak-anak. Kita mau mulai materi hari ini, yaitu bagaimana caranya menghubungkan komputer kita ya, dengan jaringan, khususnya ke dalam jaringan internet. Dan hari ini kita mau mulai apa yang harus kita siapkan, bagaimana terus menghubungkannya ke dalam komputer. Ya, syarat pertama yang harus kita penuhi adalah yang pertama kita harus punya alatnya untuk menghubungkannya dengan jaringan internet, yaitu namanya modem. Modem ini mempunyai fungsi, yaitu artinya singkatan modem dari modulasi demodulasi, kemudian disingkat dengan modem. Ya, maksudnya apa? Karena jaringan di dalam komputer kita adalah jaringan digital, kemudian jaringan internetnya adalah yang lama, yaitu analog. Jadi kalau digital itu begini lambdanya, kalau analog itu seperti ya beraturan seperti ini. Itu perbedaannya. Nah, supaya menghubungkannya sama dari analog berubah menjadi digital, nah, bentuknya seperti ini digital. Nah, ini fungsinya dari modem, ya. Modulasi demodulasi, merubah digital jadi analog, analog dirubah menjadi digital. Jadi kalau keluar masuk dari modem ini dimodulasi sama demodulasi sama fungsinya. Ya, itu fungsi modem. Nah, sekarang adalah yang kita pakai adalah jaringan fiberoptik, ya tentu saja itu adalah digital, sudah digital. Ya, jadi perlu modem, fungsinya sama. Yang dipunyai ISP, ya Internet Service Provider, yang dikasih modem adalah untuk khusus fiberoptik, ya. Yaitu nanti dicari keterangannya, ya. Nah, yang paling terutama itu adalah modem. Nah, kita mau yang tidak fiberoptik, yang biasa saja, jadi pakai kabel. Ya tentu saja yang kalau pakai kabel itu adalah sinyalnya adalah analog. Nah, jadi fungsi modem di situ merubah analog menjadi digital, atau dibalikannya dari digital dirubah menjadi analog, seperti itu. Jadi yang pertama adalah peralatan yang dipakai adalah modemnya, ya. Ya tentu saja kita sudah mendaftar kepada ISP atau Service Provider Internetnya, harus kita punya juga dulu, ya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Kalau kita punya modem, ya, contohnya di sini, nah ini ada tandanya jaringan kita atau komputer kita belum terhubung dengan jaringan. Ya, diklik dulu, klik kanan, kemudian Open Network and Sharing Center. Ya, kemudian di sini adalah adapter. Adapter ini adalah untuk mencoloknya kabel LAN, ya. Nah, di sini ada statusnya, oh ternyata disable. Jadi karena ada tanda silang, ini berarti tidak terhubung. Ya, dicek dulu sudah terhubung atau enggak. Ya. Kalau sudah, ini di enable. Nah, tinggal gitu aja. Atau nanti di set. Nah, secara otomatis kalau kita punya masuk di LAN, ya, LAN, ini akan secara otomatis langsung terhubung. Kenapa? Karena status propertinya adalah secara default, ya, kita cek di Internet protokolnya yang versi 4, diklik 2 kali atau properti. Nah, di sini tercentang adalah yang dipilih adalah obtain-nya IP address-nya otomatis. Itu juga ada obtain DNS secara otomatis, maka apapun yang ada di setting di dalam komputernya yang rata-rata secara otomatis. Berarti bisa manual, Pak? Bisa, berarti bisa manual. Ya, boleh kita mau coba secara manual ngisi IP-nya.
Jadi IP ini adalah seperti kita punya alamat rumah. Ya, alamat rumahnya setiap rumah berarti beda alamatnya tentunya. Nah, juga dengan komputer, satu dengan yang lain punya alamat yang berbeda. Jadi tidak boleh sama. Dan kalau sama, pasti yang salah satunya adalah error. Karena punyai komentar, nanti ada komentarnya IP address-nya sudah ada yang ngisi. Maksudnya alamat yang kita tulis adalah sudah ada yang punya. Jadi kita harus punya alamat yang lain, berbeda satu dengan yang lain. Nah, contohnya adalah seperti ini ngisinya. Dan ini adalah standar. Nah, kemudian satu. Kemudian titik. Nah, ini tidak boleh satu. Satu. Nah, ini adalah IP address untuk provider atau yang penyedia. Nomor satu harus diutamakan. Berarti ini tidak boleh angka satu. Ya, misal contohnya ada 2. Kemudian subnetnya adalah secara otomatis akan terisi 255.255.0. Ini subnetnya adalah networknya adalah strip 24. Nanti kalau kalian kuliah nanti akan tahu gimana nggak sembarangan masuk angka-angkanya ini. Jadi kita tahu saja alamat standarnya seperti ini. Ini yang kita perhatikan. Ini ada kelas-kelasnya anak ya. Kalau ini ada kelas namanya kelas C. Ya, ada yang kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Dan ini yang kita tulis adalah alamat kelas C. Ya. Kemudian default gateway ini adalah jalur yang utama server yang dipakai. Sama 168.1.1 karena 1 adalah default gateway-nya, alur jalurnya itu yang utama adalah yang punyanya server. Jadi nomor 2 untuk internetnya langsung terhubung dengan gateway. Nah, jadi dari alamat address itu langsung kalau mau hubungi internet langsung terhubung ke 1 alamatnya. Semua komputer ya 2, 3 dan seterusnya untuk convert gateway-nya keluarnya ke internet itu harus ikut servernya gateway ya, alamat gateway dari satu pintu. Jadi alamatnya jadi satu pintu. Ya ini misalnya gini adalah pos satpamnya. Wah ya. Jadi pos satpamnya hanya dari sini. Jadi keluar masuk pintu perumahan harus keluar dari pintu satpam. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah DNS, Dynamic Network Service. Nah, ini ikut dengan server ini juga. Atau punyanya Google. Google itu adalah alamatnya ini 888. Nah, gitu ya. Ini nanti ada 88. Nah, ini default anak-anak ya. Ini punyanya Google. Nah, DNS-nya. Apa itu DNS, Pak? Wah, nanti kita belajar. Ya, jadi ya, ini yang harus kita ketahui. IP address ini adalah alamat komputer kita atau perangkat kita atau rumah kita. Ingat, setiap alamat harus berbeda. Ya, nanti kalau alamatnya sama, nanti ada kantor pos dapat paket yang enak-enak. Kalau paketnya alamatnya sama, siapa yang punyanya alamat ini? Oh, saya Pak. Wah, sudah kacau. Nanti sehingga harus punya alamat yang berbeda satu dengan yang lain supaya setiap paket, setiap pengantar pos dan sebagainya tidak salah alamat. Oke, langsung klik. Nah, ya, langsung close. Nah, ini langsung muncul identifikasi. Nah, identifikasi sampai selesai. Kalau ada tanda pentung berarti tidak berhasil. Nah, lihat statusnya. Ingat, ya tidak bisa. Oke, detail. Ternyata ini sudah tidak mau. Ya, atau ini alamatnya berbeda. Sudah ada. Kita coba dites dulu. Nah, berhasil atau tidak ya. Kemudian Ctrl R, open Windows R. Ya. Windows R. Oh, salah. Windows huruf R. Nah,
coba kita belajar tesnya gimana, tulis saja ping, nah, gitu ya, ping ya, ping alamat tadi 168.1.1 network gateway. Oke, atau di enter, coba berhasil, not decision eligible, tidak bisa, berarti salah. Network IP-nya salah. Nah, ini berapa kira-kira ini? Coba kedua, ping. Nah, ternyata networknya di angka 2. Oh, coba sih salah ini. Propertinya. Ini salah. Atau coba ada makanya atau dibesarkan saja 10. Oke, coba sudah bentungnya hilang. Oh, masih ada, berarti tidak bisa. Oh, DNS nya mungkin ya, kita rubah DNS nya, belum gateway. Ini dihilangkan dulu, hilangkan ini, punyanya gateway saja biar gampang ya, oke, ding. Nah, bisa. Oke, close. No internet, coba di close, enable lagi, bisa. No, nah ini otomatis apa enggak ini, coba dites kayak tadi ya, Windows R ping gateway-nya. Oh, sudah. Oh, tidak bisa, kenapa ini? Wah, defaultnya tidak bisa, anak-anak. Jadi alamat ini harus masuk ke default. Ternyata tidak bisa ini gateway-nya. Apa kira-kira ya? Kalau pengen tahu ya kita harus buka ini, obtain. Oke. Oke. Oh, networknya 2, anak. Oh, berarti salah ya. Oh iya, Bapak lupa pakai mikrotik. Jadi dirubah. Ya, ganti 192.168.2.2 ya, ini 192.168.2.1 gitu ya. Ini juga 192.168.2.1. Oke, ding, ding. Coba bisa. Oke, kita coba di Windows R, ping, ini diganti 2, 1. Oh, tidak bisa, anak. Kira-kira apa ya? Jadi ingat-ingat anak-anak, karena kita pakai mikrotik, jadi tidak sembarangan harus kita manual. Nah, ya. Kalau kita pintar menggunakan jaringan, menetworkannya, ya, tidak bisa, tidak ada, ya. Atau kita masuk ke, oh ya, ke internetnya. Karena kita mikrotiknya menggunakan, mikrotik karena kita daftar dulu. Ya, link status, nah ini ya.
Oke, sudah masuk. Nah, ini lihat ada status sudah jadi ini. Coba kita ping Ctrl R, Windows R, langsung enter. Oke. Nah, ini tandanya sudah masuk ke internet ya. Ya, sudah masuk internet. Misalkan biar cepat ya, komen cd. Nah, ini perintah sama ping 192.168 network. Nah, lihat ya, ping google.com. Nah, sudah tersambung. Ini adalah cirinya adalah sudah tersambung dengan internet. Oke, seperti itu caranya. Oke, kita kembalikan ini ya. Kita sudah belajar. Nah, seperti itu anak-anak caranya menghubungkan perangkat kita dengan internet. Ya, ini internet protokolnya service keempat, versi keempat. Nah, ini seperti ini manual. Tapi diingat dulu, ini adalah networknya. Ya. Kalau tidak ada mikrotik, ini nilainya 2, ini diganti dengan 1. Ya, karena Bapak pakai mikrotik, ya alamat networknya ada 2 ini, nomor 2. Seperti itu anak-anak ya. Oke, Bapak. Nah, bagaimana dengan WiFi? Bagaimana dengan WiFi? Ya sama saja. Kita harus tahu alamat WiFi-nya, passwordnya. Secara otomatis akan tersambung. Ya, tinggal menghubungkan dengan SSID WiFi yang ada, kemudian kasih password. Cuma itu saja. Tapi syaratnya harus kalau komputer kita nggak ada WiFi-nya, ya kita harus beli modem WiFi. Nah, ya, syaratnya seperti itu. Oke, bisa dipertanyakan nanti. Tuhan Yesus memberkati.